Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putra Wijaya dari kelas Teknik Mesin 1C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang macam-macam sambungan pada konstruksi mesin. Materi pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari sambungan sendiri. Pengertian sambungan mesin atau konstruksi terdiri dari beberapa bagian, yang mana bagian yang satu dengan yang lain akan dihubungkan. Salah satu cara untuk menghubungkan suku bagian tersebut adalah dengan cara memberikan sambungan. Sambungan adalah hasil dari penyatuan beberapa bagian atau konstruksi dengan menggunakan suatu cara tertentu. Materi pembahasan kedua, yaitu macam-macam dari sambungan itu sendiri. Macam-macam sambungan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Sambungan tetap yaitu sambungan yang hanya dapat dilepas dengan cara merusaknya, atau kita merusak dari sambungan itu sendiri atau benda dari yang kita sambungkan. Contoh, sambungan keling dan sambungan las. Yang kedua, sambungan tidak tetap, yaitu sambungan yang dapat kita lepas dan dapat kita bongkar tanpa merusak sesuatu, atau tidak merusak dari sambungan dan benda itu sendiri. Contohnya, sambungan baut, sambungan pasak, dan sambungan pena. Materi pembahasan berikutnya yaitu sambungan keling atau yang termasuk dalam golongan sambungan tetap. Sambungan keling adalah sambungan yang digunakan untuk menyambung plat dan batang profil. Untuk membuat sambungan ini digunakan paku keling yang dibuat di pabrik khusus dengan kepala terpasang yang dilantak. Fungsi dari sambungan keling itu sendiri, yang pertama, sebagai sambungan kekuatan dalam konstruksi baja dan konstruksi logam ringan. Yang kedua, sebagai sambungan kekuatan kedap. Yang ketiga, sebagai sambungan kedap yang tidak memiliki tekanan. Yang keempat, sebagai sambungan paku untuk kulit pelat. Penerapan sambungan keling. Macam-macam penerapan sambungan keling yaitu yang pertama, sambungan kuat. Yang kedua, sambungan kuat dan rapat. Yang ketiga, sambungan rapat. Sekarang membahas tentang sambungan las yang masih termasuk dalam golongan sambungan tetap. Sambungan las atau mengelas adalah menyambung dua bagian logam dengan cara memanaskan sampai suhu lebur dengan memakai bahan pengisi atau tanpa bahan pengisi. Sistem sambungan las ini termasuk jenis sambungan tetap, di mana pada konstruksi dan alat permesinan sambungan las ini sangat banyak digunakan. Untuk menghitung kekuatan sambungan las ini disesuaikan dengan cara pengelasannya, serta jenis pembebanan yang bekerja pada penampang yang dilas tersebut. Keuntungan sambungan las dibanding dengan sambungan keling atau sambungan yang sebelumnya dan sambungan baut. Sambungan baut merupakan sambungan tidak tetap.
Yang pertama, kampuh las lebih ringan, hanya sekitar 1-1,5% dari berat konstruksi. Untuk sambungan keling dan sambungan baut mempunyai berat 2,5-4% dari berat konstruksi. Yang kedua, bagian yang akan dilas pada umumnya tidak perlu diberi lapisan lagi, misalnya dengan bahan plat atau sejenisnya. Yang ketiga, keuntungan yang ketiga, lebih efisien terutama terhadap tegangan tarik sebab tidak ada lubang yang melemahkan penampang batang tarik kekurangan pada sambungan las. Kekurangan pada sambungan las adalah kualitas sambungan las sangat tergantung pada keahlian juru las itu sendiri. Materi berikutnya adalah pembahasan sambungan baut atau sambungan yang tidak tetap. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu baut. Baut adalah salah satu alat penyambung profil baja selain pauk keling dan las. Baut yang lazim digunakan sebagai alat penyambung profil baja adalah baut hitam dan baut berkekuatan tinggi. Sistem sambungan dengan menggunakan mur dan baut ini termasuk sambungan yang dapat dibuka tanpa merusak bagian yang disambung serta alat penyambung ini sendiri. Bagian-bagian terpenting dari mur dan baut adalah yaitu ulirnya. Sambungan baut dilakukan dengan cara suatu pasak melintang dipasang pada suatu lubang yang dengan menembus masuk pada bagian konstruksi yang disambungkan. Fungsi sambungan baut pada konstruksi mesin. Yang pertama, pengamanan bagian atas dan bawah suatu kotak roda gigi. Yang kedua, untuk pengaturan kekuatan putar atau kekuatan luncur dari naf terhadap poros. Yang ketiga, untuk sambungan fleksibel atau bantalan dari sirip batang, piringan dan roll. Yang keempat, untuk penghentian dari pegas, batang, dan semacamnya. Berikutnya, macam-macam bentuk ulir dari baut, yaitu yang pertama, ulir segitiga, ulir segi empat, ulir trapesium, ulir bulat, dan ulir gergaji. Itu merupakan contoh-contoh bentuk ulir dari baut. Beberapa keuntungan penggunaan sambungan mur baut. Yang pertama, keuntungannya yaitu mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menerima beban. Yang kedua, kemudahan dalam pemasangan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk berbagai kondisi operasi. Yang keempat, dibuat dalam standarisasi. Yang kelima, efisiensi tinggi dalam proses manufaktur. Kerugian utama sambungan mur adalah mempunyai konsentrasi tegangan yang tinggi di daerah ulir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi dari sambungan pada konstruksi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.